Semangat pagi. Wah, masih semangat. Udah kenyang belum? Yang masih lapar, angkat tangan. Oke, masih lapar ya? Aku makanya. Oke, teman-teman, ternyata masih banyak yang di sini ya. Tadi Pak Suroyo bilang pokoknya kalau kurang dari 100 dia nggak mau lanjutin. Ya, jadi jangan pulang sebelum selesai. Oke, teman-teman, sesi kedua ini Pak Suroyo kan akan membagikan ke kita tentang bagaimana dia bisa closing pakai cara cold call, ya. Itu kan pasti yang dibutuhkan oleh agent, setuju nggak? Nah, tapi di sini juga pasti banyak yang calon leader dan yang sudah leader, benar nggak? Nah, tadi waktu makan Pak Suroyo sempat kita cerita ternyata ada satu orang yang jadi agentnya dia, sekarang sudah AM. Halo? Halo? Sekarang sudah AM, ya. Yang luar biasa adalah gini. Wanita ini yang sekarang AM-nya Pak Suroyo itu orang dengan posisi income yang sudah oke, ya. Dan Pak Suroyo masih IUM. Bayangin model kayak gitu masih IUM, kira-kira jelek nggak? Ya kan? Sekarang aja jelek loh. Ya. Apalagi dulu IUM kan gitu ya. Tapi dia bisa rekrut gitu loh. Dia bisa rekrut, ya kan? Dia nggak lelet kalau gini ya. Saya ngomong dari 10 detik baru sadar dia. Nah, jadi nanti jangan lupa ya. Jangan lupa untuk yang leader juga harus tanya gimana sih caranya rekrut dengan cold call. Ya, dia bisa rekrut dengan cold call orang yang levelnya jauh di atas dia. Ya, dan orang itu sekarang jadi AM. Ya. Nah, gimana kiat-kiatnya? Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk Pak Suroyo. Keren lah. 10 menit suruh tepuk tangan katanya. Oke, MC kalau datang kayak gitu. Oke, kasih tepuk tangan untuk Pak Wibi. Oke, teman-teman semuanya sudah makan ya? Gimana kalau sudah makan udah enak? Udah kenyang? Siapa yang belum makan? Ada yang belum makan? Ada? Keluarga kali. Ada puasanya dan kemes gitu ya. Oke, teman-teman kita ketemu lagi. Sekarang saya akan sharing banyak mengenai sharing, sama mengenai nah teman-teman, sharing gampang nggak? Sharing gampang nggak kira-kira? Kalau saya nggak pakai mic, kedengaran nggak kira-kira? Enggak. Kedengaran? Enggak. Siapa pun Penuh, Pak. Oke, nggak apa-apa, saya pakai ya. Oke, jadi teman-teman, saya hari ini Pak Yudi bilang 4 jam aja. Cukup nggak kira-kira? Cukup. Nggak ada Pak, 4 jam aja cukup lah katanya. Tapi nggak perlu khawatir, ya saya akan memberikan kepada teman-teman sebanyak-banyaknya selama saya mampu saya akan berikan. Ya, sampai selesai. Ya, mau selesai jam berapa itu tergantung dari teman-teman semuanya. Ya, oke. Teman-teman bicara tentang selling. Selling sebenarnya teman-teman selling gampang atau enggak? Kan? Oke, gampang susah. Ya, tapi teman-teman selling itu sebenarnya Pak itu gampang. Asalkan kita tahu apa? Caranya. Oke. Ya, saya teman-teman selling itu gampang. Tapi harus tahu tentang cara. Nah, teman-teman, yang kita jual itu kan sebenarnya apa? Itu adalah rekening PA, benar nggak? Iya. Benar nggak? Sampai serius banget ya satu. Saya khawatir kalau serius banget sama aku. Selling itu apa? Itu gampang kalau kita tak tahu caranya. Nah, teman-teman harus tahu menemukan cara sendiri. Nah, kita sering sekali kita sudah diajari bagaimana cara kita presentasi, ya. Tapi yang paling hebat kalau teman-teman bisa menemukan cara sendiri, ya. Di Surabaya sering menggunakan rekening apa? Ali. Sering menggunakan rekening Pak Ali, ya.
Nah teman-teman, Pak Ali, kalau satu orang mengatakan Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali, ketemu semuanya Pak Ali, apa kondisi nasabah? Bosan. Begitu kita ketemu sama nasabah, kita presentasi, ini mah Pak Ali yang kemarin sudah datang. Maka teman-teman, cara yang paling baik setelah Anda memahami tentang apa, tentang rekening PAA tadi, teman-teman harus menemukan cara sendiri yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau semua sapalah, datang ke toko Pak Ali, Pak ini mah udah kemarin, datang ke sini lagi Pak Ali lagi, datang ke sini lagi Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali semuanya. Orang yang kita temui begitu, dari mana? Dari Prudential. Terus kita presentasi pakai Pak Ali juga. Berarti semuanya akan menggunakan apa? Pak Ali. Yang dengar udah Pak Ali ini mah kemarin udah datang. Nah teman-teman temukan apa? Caranya sendiri. Ya, training udah bagus, tapi saya minta teman-teman, karena training itu adalah sifatnya adalah dasar, tapi teman-teman bisa menemukan caranya. Ya, ada yang bilang tentang apa? Ini mah langsung Pak Ali gitu. Iya. Pak Ali gitu. Oh Pak Ali, Pak Ali. Benar serius? Iya. Pak Suroyo ini. Teman-teman, mau sukses kita coba ciptakan apa? Ciptakan suatu pertanyaan. Ya. Pak Ali ya. Oke, ya ada lagi cerita tentang apa? Tentang rekening AB. Betul? Masih ada yang menggunakan rekening 2-in-1? Oke, ya mungkin bisa dengan 2-in-1. Mungkin ada. Ya, ada lagi? Banyak. Ya udah, nanti banyak. Saya kalau suruh nulis saya bukan sekretaris soalnya. Teman-teman temukan cara sendiri. Yang paling penting ketika kita melakukan pendekatan, kalau semua rata-rata menggunakan tentang rekening AB, tentang rekening ABC, atau mungkin kita menggunakan rekening 2-in-1, rata-rata orang pasti sudah ketemu. Nah, ketika saya jadi agent, saya diajarin menggunakan yang namanya Pak, rekening 2-in-1 Hoki program. Saya bilang, datang ke toko ini, orang bilang apa? Selamat apa? Selamat pagi. Terus sebelum saya ngomong begitu selamat pagi aja, kamu dari apa? Dari Prudential. Saya sudah tahu tentang rekening 2-in-1. Berpikir, kok semua udah menggunakan 3-in-1, berarti apa? Saya harus melakukan perubahan. Nah perubahannya Pak, teman-teman, saya melakukan dengan satu dasar. Saya setiap kali ketemu sama orang, saya hanya menggunakan rekening PAA. Nggak semua orang tahu. Nah, sekarang teman-teman ciptakan yang ada di dalam diri Anda, yang kira-kira teman-teman gampang untuk apa? Untuk ngomongnya. Ya, ketemu orang yang ngomong-ngomong pernah dengar rekening PAA belum? Gampang nggak? Ngomong-ngomong pernah dengar rekening AB belum? Ngomong-ngomong pernah dengar rekening ABC belum? Nah, yang rasa nyaman teman-teman adanya di mana? Anda boleh menggunakan apa? Pak Ali, boleh menggunakan AB, tapi teman-teman kalau sudah umum jangan semuanya Pak Ali ketika kita melakukan apa? Melakukan pendekatan. Jadi gantilah Pak apa siapa lah. Karena Pak yang saya alami saya sudah coba dengan apa? Dengan rekening 3-in-1. Ya, kemudian orang sudah dengar. Akhirnya apa? Saya evaluasi apa yang saya lakukan sampai saya menemukan, dan itu tidak diajarkan di training. Saya menemukan apa? Setiap kali ketemu sama orang, saya menggunakan apa? Rekening ya. Jadi ketemu passwordnya. Ketika saya ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol, kamu pernah dengar rekening PAA belum? Itu aja kan fokus. Yang fokus setiap kali ketemu sama orang saya bilang pernah dengar rekening PAA belum? Satu lagi pernah dengar rekening PAA belum? Satu lagi pernah dengar rekening PAA belum? 9 tahun juga start kok. Ya, nah coba teman-teman temukan. Ya saya tidak minta teman-teman jawab hari ini, tapi teman-teman temukan mana yang paling nyaman di dalam hati teman-teman untuk mengatakan kepada semua orang. Ya. Nah, ketika kita sudah menemukan tentang rekening PAA, ini kita jadikan semacam kayak password, teman-teman.
Ya, password saya setiap kali ketemu sama orang, ngomong-ngomong pernah dengar rekening PA belum? Nah nanti saya akan kasih teman-teman cara bagaimana cara kita melakukan pendekatan. Ini cuma ya saya kasih tahu ke teman-teman, ini adalah password yang pertama. Saya hanya menggunakan setiap kali ketemu sama orang, mau orang yang seperti apapun, pendekatan saya dengan menggunakan yang namanya rekening PA. Teman-teman sudah ketemu belum caranya? Satu. Sudah menemukan apa yang paling nyaman dalam diri teman-teman? Sudah belum kok pada diri semua? Hah? Bagaimana? Ya, jadikan itu. Jadi setiap kali kalau teman-teman sudah menemukan satu kebiasaan yang kita hafal rekening PA, rekening PA, rekening PA, mau kemanapun teman-teman bisa kita sharing. Nah nanti saya kasih tahu caranya apa, melakukan pendekatan, ya. Nah kemudian setelah kita tahu passwordnya tentang rekening PA, nah teman-teman tentukan yang namanya adalah strategi. Nah strategi ini panjang. Ya kalau kita mau berperang, kita tentukan apa? Kita temukan strateginya harus seperti apa, strateginya harus apa? Harus seperti apa. Nah teman-teman strategi ini teman-teman boleh tentukan Anda marketnya di mana. Marketnya di mana? Nah, teman-teman kalau misalkan contoh, Anda nggak punya relasi, Anda harus menemukan market. Anda punya relasi, Anda juga harus tahu marketnya, yang levelnya itu posisinya di mana. Nah, menentukan market ini juga akan menentukan bagaimana kita bisa mencari startup atau tidak. Nah itu hebatnya. Strategi ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan ditentukan oleh leader, tapi ditentukan oleh apa? Oleh kita sendiri. Tentukan strateginya. Nah, saya memilih teman-teman, strategi saya, market saya memilih orang China semuanya. Itu strategi market saya. Jadi kalau ketemu apa? Ketemu sama nasabah saya, itu rata-rata nasabah saya adalah orang China. Jarang sekali orang yang pribumi itu tanpa itu Suroyo, itu jarang sekali. Ya itu kan strategi saya. Anda kan boleh memilih strategi. Anda mau ketemu dengan orang yang pribumi, monggo. Anda mau ketemu orang Chinese, monggo. Mau ketemu orang Arab, monggo. Ketemu orang bule, monggo. Nah, saya memilih strategi saya hanya fokus dengan apa? Dengan yang namanya adalah orang-orang Chinese. Nah, Anda boleh tentuin mau di mana. Nah, mungkin openg saya, ya, hoki saya, hoki tapi ingat itu adalah hasil dari perjuangan. Nasabah saya semuanya adalah 99,9 itu adalah rata-rata Pak, itu adalah orang China. Nah, setelah saya menentukan market tadi adalah orang China, saya menentukan apa? Cara memanggilnya pun saya melakukan perubahan. Saya jarang sekali presentasi dengan tadi saya katakan dengan orang pribumi saya jarang. Ini strategi loh teman-teman. Anda boleh memilih loh, serius loh. Bukan karena saya membedakan yang ini sedikit agak hitam, yang ini sedikit agak putih. No. Tapi orang bisnis harus menemukan yang namanya apa? Strateginya. Ya, kenapa serius? Strateginya harus apa? Harus ditemukan. Nah, ketika saya sudah menemukan strategi saya ketemu dengan orang-orang saya, teman-teman, saya belajar bagaimana cara menyapa. Ya, orang perempuan saya belajar bagaimana cara menyapa. Saya ngomongnya apa? Titi. Ya kalau orang Surabaya katanya asik ya. Benar nggak kira-kira? Ya itu perlu belajar saya. Tapi begitu ketemu sama orang Surabaya, saya sudah tahu itu logat orang Surabaya, saya sudah mengatakan apa? Asik. Itu sudah menjadikan apa? Kebiasaan. Ya. Nah kemudian ketika saya ketemu dengan Kongko, mau muda mau tua, saya konsepnya saya cuma ngomong apa? Koko. Nggak ada pilihan yang lain. Ketika saya datang ke toko, saya cuma bilang apa? Koko selamat pagi. Dulu saya masih panggil apa? Koko selamat pagi. Ternyata saya pelajari itu berbeda. Cici sama Cik itu ternyata berbeda. Kok sama Koko itu ternyata apa? Berbeda. Jangan tanya bedanya apa yang penting aku tahu. Kenapa itu perbedaannya dalam, teman-teman? Ya, perbedaannya dalam, ya. Saya nggak tahu itu, tapi perbedaannya saya tahu dari Bapak. Bagaimana saya bisa dekat sama orang-orang Chinese itu karena apa? Saya bisa ngomong tentang sisi, bukan cuma sisi loh.
saya dekat dengan orang, saya tidak ngomong kok, tapi saya bilang koko. Koko itu kalau nggak salah kakak ya. Ya monggo. Koko mau mungkin di sini koko, kalau di sana saya apa? Saya kok. Ya, strategi mau koko mau. Ya, jadi teman-teman sahabat saya pertama, setelah Anda menemukan, Anda ketemu sama saya, yang paling penting Anda bisa cerita tentang apa? Tentang ngomong PAA. Anda bawa kemana, mau Pak Ali, mau PAA, silakan aja, nggak ada yang larang. Ya. Nah kemudian, tadi saya bilang, yang kedua adalah cici koko. Saya bawa itu semuanya. Ya, tapi teman-teman hanya menghafal cici koko, rekening PAA, ya minimal ya jadi miliarder lah. Ya kan? Anda mau nggak menghafal dengan semua yang begitu? Semua orang itu sebenarnya kalau kita sudah menemukan, ya saya bilang menemukan rekening PAA, cara ngomongnya Anda sudah ketemu, itu sudah gampang. Anda menyapa orang itu sudah tahu caranya, itu itu gampang. Ya. Kemudian 1, 2 ya yang teman-teman kami. Kemudian yang ketiga, bahasanya. Ya, tapi kalau teman-teman mau ketemu yang udah monggo. Uni ya. Uni ya. Uni atau uni, saya nggak tahu orang Padang apa panggilnya. Udah uni. Ya, saya tidak concern ke mereka, saya tidak tahu. Karena saya concern satu market saya concern di orang-orang Chinese, itu concern. Ya cici koko, wes gampang. Yang mau concern dengan udah uni, monggo silakan Anda bentuk sendiri. Ya, silakan aja, nggak ada masalah kok. Ya kan? Ada yang mau concern dengan mas, mau mbak, monggo. Ya, saya jarang sekali presentasi dengan mbak sama mas saya jarang. Walaupun saya orang Jogja. Ya, saya lebih confident, saya lebih nyaman karena saya punya strategi tadi selalu dengan cici koko, ya. Oke. Kemudian teman-teman bahasanya teman-teman. Ya, maaf kalau saya bisa ngomong setio, gotio, ya itu memang sudah bahasa saya. Ya kalau suruh ngomong saya presentasi, Bu, niki kali Bu. Kali juta ya. Oke, kali juta ya, kali juta. Kalau saya suruh ngomong kali juta, kemudian 200 juta, kali 100 juta, saya sudah nggak bisa seperti itu. Ya, tapi teman-teman, saya dengan ngomong bahasa saya adalah minimal saya bisa ngomong tentang gotio, ya. Jadi saya kok, ya. Yang nggak bisa ngomong ya nggak usah disebutin. Bahasa silakan bahasa yang yang kita bisa. Ketika kita ketemu dengan misalnya contoh kita ke toko-toko, banyak orang yang didatangi oleh agent. Ada toko emas itu didatangi, begitu saya datang, itu dia sudah Dia sudah tunjukin saya, ini orang Prudential, ini sudah datang berapa? 10 kartu nama. Ya, 10 kartu nama. Terus kita mau ngomong apa? Hah? Itu ngomong. Gimana? Nah, itu ambisi namanya. Begitu saya ketemu sama Mas toko Mas, saya bilang apa? Oh bagus kalau misalkan sudah agent Prudential sudah datang dengan 10 nama. Ya, 10 kartu nama. Saya bilang dengan si ini sudah ambil belum? Dengan si Susi sudah ambil belum? Dengan si Tono sudah ambil belum? Dengan Amoy sudah ambil belum? Ya, semua saya beberin. Begitu di 10 kartu nama, saya tinggal tanya Pak, kenapa Cici belum ngambil rekening Prudential? Ya, dia bilang apa? Saya belum ketemu izin yang tepat. Udah 10 orang loh, saya belum ketemu izin yang tepat. Saya tinggal ngomong apa? Saya ada izin yang tepat. Ya, tapi hari ini saya nggak jualan. Tapi hari ini saya cuma market survei. Market survei apakah saya ngomong pakai tentang notio, tentang gotio? Saya enggak loh. Tapi saya ngomongnya pakai apa? Saya bilang sih kalau saya punya uang 2 juta, ya saya mau beli emas kira-kira 2 juta. Ini saya bisa dapat berapa gram?
Nah, dia hitung. Tek yang hitung dia loh, bukan aku loh. Dia hitungin, ya 2 juta, kemudian 2 juta dia hitung dibagi dengan apa? Ini ada gramnya berapa? Mungkin 150 atau berapa? Nah ini dia hitung. Dia bilang ini dapat berapa gram? Dia hitungin berapa gram? Saya hitung apa? Saya begitu saya presentasi, tapi presentasinya ini berapa gram, ini berapa gram, ini berapa gram. Kalau sakit sih ini habis berapa gram? Gram semuanya. Closingnya sama siapa? Sama Suroyo. Cuma menggunakan gram. Begitu saya closing, saya tanya, si kenapa ngambil sama Suroyo? Dia bilang kamu berbeda dengan orang yang lain. Saya bilang apa sih yang membuat perbedaan? Kamu nanya saya, pertama kamu ngomong tentang rekening PAA, kemudian saya lihat kamu orang pribumi, tapi ngomong tentang isi kamu sangat fasih sekali. Luar biasa. Kemudian begitu presentasi kamu jelasin rekening ini, saya dijelasin tentang notio, tapi begitu kamu ngomong tentang gram-gram, saya malah mengerti. Saya kalau habis kalau saya kena sakit kritis ternyata saya habis berapa 100 gram. Gini. Pintar deh ya. Bisa itu satu. Ya. Pak, saya pesan rekeningnya Pak. Ya. Kemudian ketika saya ketemu dengan toko bangunan, kalau 2 juta, kira-kira kalau saya punya uang 2 juta sih, kira-kira Pak, dapat berapa? Saya ngomongnya bukan tulisannya jelas. saya ngomongnya Nomornya gitu, Pak. begitu sakit kritis kira-kira di sini harus berapa sak? Kita tulis sak. 40. Nabungnya sama siapa? Iya. Itu karena saya berbeda dengan orang lain. Ya, jadi teman-teman ciptakan Anda presentasi sebenarnya gampang kok, nggak susah kok. Anda mau dapat closing juga sebenarnya Pak, itu gampang kok. Tapi Anda tahu bahasanya tadi, saya selalu mengatakan apa? Sak. Gram. Ya, ketemu bengkel teman-teman, sama. Ketemu bengkel saya ngomong tentang oli, berapa botol oli. Tapi begitu saya keluar, saya concern dengan 2 juta, atau saya concern dengan yang notio, atau mungkin saya concern dengan yang apa? Yang notio. Concern saya begitu saya keluar, saya sudah concern. Ya. Sudah dapat sesuatu dari sini? Ya. Kira-kira bisa? Bisa. Kamu nggak kira ilmunya diterapkan? Ya, sangat simpel. Jadi teman-teman, ini sangat simpel sekali. Ya, Anda pahami dulu konsepnya seperti apa, kemudian strateginya seperti apa. Nah, cara kita presentasi, teman-teman, itu masih masuk di mana? Itu di strategi. Sorry kalau tulisan saya jelek. Nggak masalah, tapi yang paling penting jadi media jelek. Ya, tulisan jelek nggak menentukan kok kita kaya atau miskin kok. Nah, Anda mungkin ada yang lebih jelek daripada yang bersyukur lah. Ya, kalau ada yang lebih jelek daripada saya. Tapi nggak apa-apa, nggak penting kok buat saya. Yang paling penting apa? Saya jadi media juga kok, jadi HM juga kok. Ya kan? Ya, jadi strateginya tadi kita sudah ketemu, ini udah ketemu. Nah sekarang teman-teman, setelah kita sudah ketemu semuanya, nah teman-teman harus strategi market. Anda juga harus tentuin kira-kira orang yang punya kemampuan untuk menabung yang 5 juta itu ada level di mana. Saya dulu ketika saya mendengarkan satu speaker, dia bilang apa? Siapa yang sering closing 300.000? Ada orang yang apa? Yang 7 tangan, ya. Kemudian yang kedua ada orang yang sering closing 500.000, 7 tangan. Banyak orang yang apa? Banyak orang yang 7 tangan. Kemudian siapa yang sering closing dengan yang 1 juta, 7 tangan? Saya amatin orang yang 7 tangan itu, ya. Kemudian speaker itu ngomongnya apa? Bagi yang closing 300.000, coba apa? Sing the market, dia bilang gitu. Wah, bahasa Inggrisnya oke juga deh. Ya, sing the market. Saya ngerti teman-teman. Apa itu sing the market? Ngerti aku. Ya, tapi yang saya tahu ternyata simple. Kalau tadinya itu 300, berubahlah ke 500. Begitu berubah ke 500, berubahlah ke 1 juta. Dari 1 juta berubahlah ke yang 2 juta dan seterusnya. Maksudnya apa?
kalau kita hanya mengharapkan dari orang yang closing dengan 300.000 doang, ternyata untuk mencapai startup itu lama. Ya, kalau kita hanya fokus dengan yang 500.000, ternyata apa? Itu lama juga untuk menjadi apa? Untuk menjadi startup. Concern dengan yang 1 juta ternyata apa? Ya lumayan, agak lama kata Cici ya, agak lama. Maka saya bilang, teman-teman, Anda juga harus menentukan kira-kira market sasaran kita untuk kita bisa selling itu harus di market yang mana? Market yang 300 teman-teman, banyak yang apa? Banyak yang lewat. Saya nggak tahu, Surabaya begini. Sama. Ya, 300 itu banyak yang lewat. Ya 500 juga ada, 1 juta juga ada. Kalau hatinya udah hati potensial pasti apa? Pasti lah juga. Ya, oke. Jadi Anda menentukan di mana kira-kira Anda punya market yang 300, yang 500 atau mungkin yang 2 juta. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalkan contoh market kita yang 300 atau mungkin yang 500 atau mungkin yang 1 juta. Kira-kira kita marketnya di mana? Hah? Ya, kira-kira di mana kita bisa dapatkan 1 juta? Hah? Oke, kenapa karyawan enggak? Nah, Anda sudah mikir sendiri. Kalau Anda mau punya market yang lebih gede, ternyata dengan menggarap karyawan, itu ternyata marketnya juga segitu-segitu aja. Maka saya jarang sekali nasabah saya yang apa? Yang karyawan. Itu sejak saya jadi agent, saya sudah tanamkan. Saya lebih bagus saya panas-panas sedikit. Ya, saya buka toko door to door, panas sedikit, kehujanan sedikit nggak apa-apa. Daripada saya cuma dapat closingan yang 300, itu juga prosesnya juga lama juga. Closingnya yang 500 juga ternyata prosesnya juga lama juga. Maka saya lebih baik saya kepanasan, lebih baik saya kehujanan sedikit. Ya, saya ditolak habis-habisan, ya nggak apa-apa. Saya door to door ke kantor pajak juga ditolak kok. Saya door to door ke departemen saya juga ditolak juga kok. Tapi di toko juga saya apa? Saya juga sama ditolak juga. Tapi begitu closing, ya kalau di toko yang notio itu jauh lebih gampang dibandingkan saya dapat di kantor. Itu perlu waktu yang sangat lama. Jadi kalau gitu market kita yang banyak di mana? Di mana? Hah? Nah, di mana kira-kira? Ya, itulah yang terjadi. Ya, Anda boleh ambil keputusan Anda mau marketnya di mana, tapi setiap orang harus menemukan yang namanya adalah strategi market. Ya, Anda akan berada di level yang mana, itu yang menentukan adalah diri Anda. Ya, cukup jelas? Ya, udah kebuka semuanya? Jelas. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum. Saya sebenarnya belum mau buka Pak, tapi karena dengarnya di sini kelihatan udah mau tanya. Oke, silakan. Mas Suroyo. Ya. Dan seringkali yang pasti perang batin. Jika tokonya rame, makanya nggak tepat. Dia lagi sibuk. Oke. Jika tokonya sepi, jadi Kampanye. pertanyaannya, waktu yang tepat dan presentasi untuk toko itu bagaimana? Oke. Apa nggak kira-kira? Kasih tepuk tangan untuk teman kita ya. Apa? Kita utaranya ya. Oke, ada lagi? Saya bahas satu dulu. Sabar dulu sih ya. Oke, ya. Nah, teman-teman, kenapa saya melakukan bertanya lebih dahulu setelah saya buka? Saya mau memberikan obat kepada teman-teman semuanya. Setelah saya tahu ternyata Pak, kok kondisi di sini ternyata Pak masalahnya ada. Masalahnya tadi bagaimana cara kita mengatur apa? Mengatur waktunya, ya. Oke, teman-teman, ketika kita melakukan pendekatan, kadang-kadang pendekatan di toko-toko itu ternyata apa? Ada toko yang ramai, kemudian ada toko yang apa? Yang sepi. Yang mudah ditemuin, kira-kira toko yang sepi atau yang ramai? Tapi di kira-kira kayak mana? Yang rame. Yang mana? Yang rame. Berarti teman-teman, kalau kita mau latihan, boleh kita cari toko yang sepi. Latihan loh ya.
Tapi kalau Anda mau mendapatkan closing yang gede, berarti Anda harus cari toko yang ramai. Gampang ya jawabannya? Nah, kemudian teman-teman, caranya gimana? Ketika kita lihat toko-toko yang sudah ramai, ya, toko ramai, saya cuma bilang apa? Ya, lihat nih, ada satu toko yang ramai. Contoh ini ke toko yang ganteng ini. Ini kelihatan tokonya nih ramai. Ya, saya lihat dari jauh ini toko udah ramai. Ya, saya samperin. Paling kalau toko yang ramai, kira-kira bosnya di belakang atau di depan? Pasti dia rata-rata di mana? Di belakang. Ya, begitu di belakang. Nah, pasti saya kadang dengan apa? Kadang dengan karyawannya kan? Itu yang terjadi. Saya nggak tahu kalau di Surabaya mungkin di depan, tapi rata-rata mereka di belakang. Nah, yang saya lakukan apa? Ketemu sama karyawan, saya cuma ngomong yang di belakang itu namanya siapa? Bosmu namanya siapa? Dia bilang apa? Si Ana. Oke, saya cuma sepintas, saya bilang apa? Oh, si Ana ya. Oke, nanti saya akan ketemu sama si Ana. Begitu si Ana ada di belakang, saya panggil dulu. Si Ana, apa kabar? Ya, saya sudah tanya dulu karena sudah tahu si Ana apa kabar. Dia bilang baik. Terus nanti saya sebentar lagi saya datang lagi ya karena toko itu lagi ramai. Dia juga nggak nanya kamu dari mana? Dia juga. Saya cuma bilang, si Ana apa kabar? Dia bilang oh baik. Nanti sebentar lagi saya datang lagi ya, saya ke sebelah dulu. Gak usah didengari terlalu lama, saya langsung pindah. Nah, begitu itu dia sudah pertama. Begitu saya bilang, si Ana apa kabar? Dia bilang baik. Oh sih lagi sibuk rame ya. Saya ke sebelah dulu. Minimal teman-teman, dia sudah lihat saya terlebih dahulu. Nah, begitu toko sudah agak sepi, saya baru apa? Saya baru masuk. Si Ana sudah mulai sepi hari ini ya. Dia bilang oh ya sudah sepi. Biasa memang sepinya jam berapa sih? Dia bilang apa? Oh saya kalau udah jam 3-an itu apa? Itu sudah mulai agak sepi. Di sini sudah berapa lama sih Ana? Dia bilang, oh saya sudah 5 tahun. Oh kalau sudah 5 tahun, itu rata-rata apa? Langganan sudah banyak ya. Dia bilang, oh ya sudah banyak lah. Si Ana ngomong-ngomong pakai rekening PAA nggak? Apa tuh rekening PAA? Si aku lagi ditugasin kantor untuk minta pendapat tentang rekening PAA. Ya, saya masuk ya si ya. Kalau dia di situ ada kursi, saya masuk ya si ya. Saya langsung apa? Saya langsung masuk, langsung duduk. Tapi kalau di situ nggak ada kursi, saya bilang, Ciana, sini dong sebentar. Ya, begitu dia bilang, Ciana, sini sebentar, dia pasti apa? Dia pasti datang. Nah, ketika dia datang, teman-teman, saya melakukan apa? Pujian yang luar biasa. Ya, dia mau pakai apa? Misal contoh dia antennya bagus. Saya bilang sih, antennya bagus banget. Ya, dia pakai jepit, ya, jepitnya bagus. Saya bilang, jepitnya bagus banget. Oh saya belinya Pak, saya belinya di Hongkong. Oh kalau gitu sering beli ganti. Ya setiap tahun saya pasti saya keluar negeri. Ya, saya duduk ya, saya meminta pendapat tentang rekening PAA. Saya presentasi teman-teman. Kalau orang sering keluar negeri, apakah saya menggunakan presentasi dengan yang notil? Enggak, saya presentasi minimal dengan yang notil. Teman-teman kalau kita presentasi dengan yang Goteo, yang belum tahu Goteo Noto mohon belajar. Jadi kalau begitu saya dengar ya sering keluar negeri dan lain sebagainya, saya pakai teman-teman apa? Saya pakai bukan presentasi dengan yang 2 juta, tapi saya presentasi dengan yang 5 juta. Closing-closingnya berapa? Minimal adalah yang 3 juta. Nah itu hanya dengan modal tadi yang tokonya lagi rame, saya mengkondisikan seperti itu. Tapi closing sama saya dengan menguji debitnya dia, ya itu saja closing berapa? 3 juta. Gampang nggak kira-kira? Gampang. Ya, kadang-kadang kan mengumpulkannya susah banget. Ya cari nasabah yang nabung 2 juta kan itu susah banget. Padahal enggak loh. Kalau kita sudah tahu caranya. Hari ini saya sudah kasih tahu apa? Caranya, kan? Oke, terjawab Pak? Kurangnya yang di mana? Presentasi PA-nya. Itu memuaskan itu. Nanti sabar. Yang paling penting teman-teman tadi pendekatan dan untuk dapat gaji dulu. Ya nanti saya akan saya akan ngomong tentang presentasinya. Kunci suksesnya pendekatan terlebih dahulu. Kenapa?
ketika kita bisa melakukan pendekatan yang baik, ya, orang itu bisa gabung sama kita itu tergantung dari pendekatan kita. Maka kita katakan bahwa 99% ya orang gabung sama kita itu kalau kita bisa melakukan pendekatan yang baik. Closing itu nomor 2 teman-teman. Closing itu gampang. Kalau kita sudah bisa melakukan pendekatan dengan baik, kita sudah melakukan presentasi dengan apa? Dengan baik. Ya, konsepnya yang pertama Pak, pendekatan terlebih dahulu. Oke, yang belakang. Tadi mana? Ya, yang belakang tadi? Atau sama? Oh, saya lihat sama Bu. Oke. Tadi kita kasih contoh closing 1 juta ya. Misalkan ini rata-rata 300 sampai 500 kita closing, caranya itu kita ngambilnya di daerah kabupaten, pemerintahan maksudnya, atau dengan ibu-ibu dharma wanita, Brinkopal atau dan sebagainya. Ibu dharma wanita, Brinkopal dan sebagainya, Bulog ya. Hanya bisa closing 300, 500 harus menunggu sampai 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan berapa tahun untuk mencapai kakap. Sedangkan kita hanya bisanya di poin yang di situ gitu. Kalau nggak bisa poin yang sampai 1 juta closingnya, itu gimana cara pendekatannya dengan pemerintah. Sedangkan kalau di pemerintahan kabupaten di luar, kita nggak bicara di Surabaya, di luar kota Surabaya, karena kita mungkin punya channel di sana, ya itu bagaimana pendekatannya. Oke, teman-teman, saya kalau mau ke departemen yang saya kunjungi bukan di staffnya, ya, bukan staffnya kalau saya harus main di level yang apa, yang atas. Kalau teman-teman mau contoh, kita mau di kantor pajak atau apa saja. Karyawan hasilnya karyawan, benar nggak? Ya. Bos hasilnya bos. Kalau saya suruh diri, saya sebagai seorang agent lebih cocok prospek karyawan atau bos? Bos. Berarti harus cari siapa Bu? Bosnya. Nah, bosnya kalau di kantor pajak, teman-teman minimal teman-teman cari yang namanya Pak PPH. Kemudian apa? PPN. Jangan tanya PPH itu apa, saya terus terang saya juga nggak ngerti. Jangan tanya tentang apa PPN, aku juga nggak ngerti. Yang paling penting di situ duitnya ada. Ya soalnya itu berpikirnya kan seperti itu kan, bukan ditelusuri apa PPH. Bukan tugasku. Ya, tapi kalau Anda sudah ketemu dengan apa? Dengan orang pajak, Anda boleh tanya detailnya. PPH itu apa? PPN itu apa? Itu apa? Ya. Begitu saya datang ke kantor pajak atau mungkin ke kantor yang apa? Yang pemerintah. Yang cari yang pertama adalah apa? Kalau Anda belum mengenal, Anda boleh ke bagian umum. Ya, setelah bagian umum kita minta apa? Referensi. Ya, begitu kita sudah dapatkan referensi teman-teman, kita bisa datang ya. Aku dulu pertama, saya juga nggak ngerti. Tapi begitu saya datang, teman-teman, saya datangnya apa? Itu di PPH. Ya, pertama ke bagian umum, begitu ke bagian umum, saya ke PPH, kemudian saya pergi kemana? Ke PPN. Semua saya telusurin. Kantor pajak teman-teman, itu kalau kita rajin, kalau kita ulet, dari kantor pajak yang satu, Anda datangin. Kemudian kantor pajak yang satu, teman-teman kita datangin. Ya, ternyata apa? Dari kantor pajak di sini teman-teman. Dari satu kantor aja, kalau kita ulet, ini berapa banyak PPH, berapa banyak yang jadi apa? Yang jadi kasih loh. Saya garap dari kantor pajak satu, semua kasihnya mereka sudah ambil. Ya, istilahnya kalau di itu apa? Manajernya kali lah ya. Ya. Kemudian kepala kasihnya dia juga sudah ambil. Nah, begitu dia sudah ambil satu kantor pajak itu, udah ambil, saya pindah kemana? Ke kantor pajak yang satunya. Tinggal minta referensi. Ya, Anda kuasai di sini teman-teman. Anda kuasai di sini. Habis di sini, pindah lagi ke sini, minta referensi, pindah ke sini, minta referensi, pindah ke sini, minta referensi. Semuanya apa? Ini bisa jadi apa? Jadi nasabah kita. Begitu udah selesai di sini teman-teman, Anda cari kantor pajak satu lagi. Cari aja pasti ada kok. Surabaya banyak nggak ada? Banyak. Anda datangi. Ya. Pertanyaannya, pendekatannya bagaimana? Tadi kan pertanyaan kan itu kan. Tapi lahannya ada nggak? Ada.
lahannya ada, ya kan? Nah lahannya ada, tinggal bagaimana cara kita melakukan pendekatan teman-teman. Ketika saya ketemu dengan bagian kasih dulu, saya cuma bilang apa? Ya, apa? Ada yang kritik-kritik. Kasih apa? Ke Pak Kepala Seksi. Taunya yang seksi-seksi. Thank you, bro. Ya, jadi ketika kita ketemu di sini teman-teman, paham ya? Kalau ini mau ke kasih PPH, itu kalau di pemerintahan, kalau di pajak namanya kasih, ya, atau di bagian PPH lah. Anda datangin. Nah, kalau nggak Anda datang ke bagian umum dulu, dengan polos, dengan sederhana saja, tidak usah apa? Anda tidak usah terlalu berpikir orang itu mau closing atau enggak. Yang paling penting kita gunakan ilmu. Ilmunya adalah apa? Ikhlas. Teman-teman, Anda presentasi dengan siapa saja, nggak usah terlalu berharap untuk closing dulu. Tapi yang paling penting saya ikhlas untuk apa? Untuk melakukan presentasi. Ikhlas saja. Ketemu orang ditolak, ya udah. Ya, setelah kita pulang nggak closing, ya udah nggak apa-apa. Saya tetap harus apa? Kita tetap harus berjuang. Ya. Jadi Anda ketemu di sini, telusurin semuanya. Pendekatannya gampang. Ketika kita ketemu sama dikasih, sama kok prosesnya. Pak, bagian umumnya siapa? Oke, ya sebutin misalnya contoh Pak Tono. Oke, Pak Tono ya. Begitu ketemu Pak Tono, saya bilang Pak Tono, selamat pagi, apa kabar? Ya, oh baik. Ya, kalau orang selalu ditanya apa kabar, rata-rata jawabannya apa? Pasti baik loh teman-teman, jawabannya. Ya, begitu orang bilang oh baik, Pak Tono ngomong-ngomong di sini sudah berapa lama? Dia bilang, waduh saya di kantor pajak saya sudah 10 tahun. Aduh Pak Tono kalau udah 10 tahun pasti gajinya juga gede. Enggak lah, biasa aja, cukup-cukup untuk inilah. Tapi ngomong-ngomong Pak Tono pernah dengar rekening PAA belum? Apa tuh rekening PAA? Nah Pak Tono, saya ditugaskan kantor untuk minta pendapat tentang rekening PAA. Ya, gampang? Gampang atau tambah bingung? Gampang atau tambah bingung? Makanya Pak. Cabang mana, kantor mana? Nah, teman-teman, ketika kita melakukan pendekatan, kalau kita diam sebentar, pasti ada apa-apa? Ada pertanyaan. Maka di teknik pendekatan ini teman-teman, kita usahakan kita yang sedikit agak bawel. Jadi jangan berhenti Pak. Ketika kita sebelum Anda mengatakan Pak ngomong-ngomong pernah dengar rekening PAA belum? Jangan berhenti dulu. Jadi apa kabar? Selamat pagi. Kemudian apa? Apa kabar? Orang kalau selamat pagi pasti dia bilang Pak, oh selamat pagi. Kemudian apa kabar? Dia bilang apa? Baik. Kalau teman-teman sempat berhenti sebentar, dia pasti akan tanya kamu dari mana? Nah itu. Saya dulu teman-teman begitu saya ditanya, kamu dari mana? Gue mau ngomong dari Tamrin atau mau ngomong dari Prudential nih? Saya bela diri saya dari Tamrin. Karena Pak Prudential sudah berjejer teman-teman. Ya, itu kantor dulu kita di Tamrin. Nah, saya bilang apa? Saya dari Tamrin. Minimal kalau Tamrin itu ada dua. Itu kantor pusat kita di Tamrin atau nama saya adalah Saya kadang-kadang teman-teman udahlah, memang kreativitas kita tinggi, ya. Ada juga kalau saya di sini namanya Amin. Kalau saya ketemu sama orang famous, saya bisa ngomong apa? Amin. Minimal kalau ke Sleo Amin. Dari mana saya Amin, ya kan? Tapi kalau ke Sleo dia bilang minimal dia dengernya Amin. Ya. Jadi banyak sekali trik kita teman, ya. Yang apa? Yang kita bisa melakukan pendekatan, ya. Begitu kita sudah melakukan pendekatan seperti itu, kuncinya tadi saya bilang jangan berhenti terlebih dahulu. Tanya dulu sebelum kita dapat apa. Ngomong-ngomong pernah dengar rekening PAA belum? Apa tuh rekening PAA? Ini pernah jadi TV atau mungkin pernah dengar di radio belum? Dia bilang belum. Oke sih kalau bisa Pak, saya mau survei mau minta pendapat tentang rekening. Ya, itu aja. Kuncinya jangan berhenti di tengah jalan Pak, harus tetap maju terus. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaannya tentang teknik pendekatan ya? Teman-teman, ketika saya closing, saya juga masih baru juga. Saya selalu closing itu adalah di pertemuan yang kedua.
ya, pertemuan yang kedua, saya berjuang bagaimana saya bisa Pak, saya bisa closing. Nah, nanti saya kasih tahu caranya. Pertama melakukan pendekatannya seperti apa, kita presentasi seperti apa. Nah, setelah presentasi supaya nanti bisa closing di pertemuan yang kedua, itu harus seperti apa. Ya, jadi pertemuan yang pertama, teman-teman, ini adalah pertemuan yang pertama. Teman-teman yang teman-teman lakukan apa? Ini hanya pendekatan. Kemudian apa? Presentasi. Kemudian kita dapat apa? Dapat data. Teman-teman, walaupun kita menggunakan ilmu ikhlas, ya, tapi Anda pulang di dalam hati Anda itu harus mengatakan apa? Walaupun kita ilmu ikhlas ya, saya ulangi. Walaupun kita menggunakan ilmu ikhlas, tapi ketika kita pendekatan yang pertama, pulang harus bawa data. Bukan bawa closing Pak, pertemuan pertama. Jangan lari. Nah teman-teman, kenapa larinya? Yang saya lihat teman-teman, kalau kita melakukan pendekatan di toko-toko, larinya juga masih di sekitar itu kok. Saya ada satu nasabah yang sampai ngumpet di belakang meja. Saya lihat dari jarak jauh, ya. Nggak apa-apa, kalau memang mau ngumpet kalian ada di bawah meja kok. Ya, saya begitu dia ada di bawah meja, saya bilang nggak apa-apa, saya harus sabar nunggu kok. Ya kan? Saya tungguin teman-teman. Ya rata-rata Pak, orang akan berdiri nggak, dia juga pegel loh. Dia masih pegel loh. Dia nongkrong di bawah meja. Sebenarnya saya lihat, tapi saya menghargai. Dia bilang, engkaunya pergi, katanya. Oh nggak apa-apa kalau engkaunya pergi. Saya tungguin nanti balik jam berapa? Nggak tahu pulang jam berapa. Oke nggak apa-apa kalau gitu saya coba ke sebelah dulu. Ya, saya ke sebelah nggak usah jauh-jauh teman-teman. Sebelah. Begitu itu saya pindah lagi. Saya sebelah. Enggak, saya teman-teman begitu dia bilang dia pergi, ya udah saya menghormati pendapat dia dong. Dia pergi, ya udah mau bohong ya nggak apa-apa kan. Ya, tapi begitu saya pindah di situ, nggak lama kemudian sudah ada. Ya sudah ada, saya datang. Aku nggak usah kok tadi ngumpet ya nggak usah. Paling penting ketika saya ketemu sama dia ada di situ. Udah, nggak usah dibahas yang ada di hari atau mana, nggak usah saya bahas. Tapi yang paling penting ketika saya di pertemuan yang kedua dia ternyata ada di situ. Ilmu ikhlas, tapi pulang harus bawa data. Ketika kita flow up, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa? Apa? Closing. Oke, nggak apa-apa. Nah, ketika saya flow up, saya bilang apa? Oke, nggak apa-apa. Saya menselengkan rekening PAA, saya flow up, terus terang, saya ikhlas. Tapi pulang, saya harus bawa apa? Bawa SPAC plus dengan uang. Itu yang ada di dalam apa? Yang ada di dalam konsep pikiran saya. Jadi, ketika saya apa? Saya sudah dapat data di sini teman-teman. Saya happy. Karena apa? Besok saya berjuang, di pertemuan kedua saya pasti apa? Pasti saya closing. Itu yang kita tanamkan. Pertemuan kedua pulang harus bawa apa? Bawa closing. Nah, bawa closing itu intinya apa? Kalau orang closing itu berarti apa? Dia sudah tanda tangan, bukan sekedar tanda tangan, tapi uangnya juga sudah harus apa? Harus ada. Apakah itu dengan kartu kredit? Apakah itu dengan giro? Terserah. Tapi pulang pertemuan kedua harus bawa apa? Bawa closing. Itu konsep. Masalah hasilnya kita nggak tahu. Tapi yang paling penting kita sudah apa? Kita set dari apa? Dari pikiran kita terlebih dahulu. Ya. Pertemuan pertama tadi apa? Ilmu ikhlas. Pulang bawa apa? Data. Pulang bawa data. Artinya apa data itu? Ya, yang sudah benar-benar dibuatin. Banyak orang yang cuma ngasih tanda lahir. Ya, banyak orang yang apa ya dia bilang ya udah saya nabung yang apa yang 2 juta. Tapi teman-teman ambil komitmennya ketika di pertemuan apa? Di pertemuan yang pertama. Maka pertemuan yang pertama teman-teman, Anda harus manis-manis banget kalau kita cold calling. Artinya apa? Anda benar-benar ketika Anda cold calling, Anda harus apa? Harus menemukan. Ya, menemukan orang ini sebenarnya mau nabung sama kita atau enggak. Itu kita teman-teman itu sudah apa? Itu sudah bisa kelihatan. Nah, orang yang kelihatan dia mau nabung atau enggak, teman-teman yang kita lakukan apa? Kita tahu. Orang yang semakin banyak pertanyaan dengan kita, itu tanda-tanda orang mau nabung atau enggak? Itulah yang namanya dapat prospek.
Jadi ketika kita ketemu sama orang yang bawel, kita malah seneng. Tapi begitu ketemu sama calon prospek kita, ternyata apa? Diam aja. Teman-teman, itu bukan prospek. Ya, saya terus terang kalau ketemu yang kayak gitu-gitu, itu bukan menjadi prioritas saya. Nah, kalau kita presentasi 1 hari 2 data, kemudian kali 5 hari, berarti berapa? 10, berarti sudah 10. Teman-teman minimal 10 pasti apa? Pasti ada closing. Minimal 2. Nah, masalahnya teman-teman, kita dapatkan hot prospek yang 1 hari harus ketemu dengan 2 data. Itu problem dia apa? Itu problemnya dia. 1 hari harus ketemu apa? 2 data. 2 data itu adalah orang yang mau dibuatin ilustrasi, bukan hanya sekedar